Buat kamu-kamu yang pingin dapetin passive income di Shopee Affiliate tanpa perlu live streaming, konten ini cocok banget buat kamu tonton sampai habis. So buat kamu nih yang pengen tahu gimana sih caranya kita tanpa live streaming tetap bisa menghasilkan cuan. Tapi sebelumnya like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Sebelumnya kita masuk ke intro dulu. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan bahas gimana caranya kita tetap bisa mendapatkan cuan di Shopee Affiliate meskipun kita tidak live streaming ya. Karena untuk live streaming itu kali ini benar-benar anjlok deh teman-teman ya. Terlebih kalau saya memang niche-nya elektronik ya teman-teman ya. Ketika elektronik ini di di Ramadan ini mungkin peminatnya sedang kurang. Lalu saya berpikir gimana sih caranya supaya tetap bisa menghasilkan income meskipun memang tidak sebesar live streaming. It's no big deal teman-teman ya. Mungkin konten ini cocok banget buat kamu yang sudah merasa frustrated ketika live streaming tidak kunjung diberikan traffic oleh Shopee. Itu banyak banget ya analisanya. Tapi kita langsung aja masuk ke inti pembahasan. Nah, ketika kalian misalnya baru terjun di Shopee Affiliate, pastikan nih dari sekarang kalian harus cari tahu dulu niche-nya itu sudah tertarik atau belum, yaitu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalian melakukan sebuah riset produk. Balik lagi nih Kang, riset lagi. Iya dong. Kenapa sih riset lagi? Kita akan bahas ya nanti di setelah ini. Belepotan. Sorry teman-teman ya. Nah, terlalu semangat ngejelasin. Yang ketiga, kalian bikin konten yang terkonsep, teman-teman ya. Nah, ini kontennya kayak gimana sih? Oke, kita bahas dulu. Untuk konten yang bisa mendatangkan sebuah engagement atau mungkin mendatangkan follower di Shopee ini memang cukup lumayan berat. Tidak seperti di TikTok. Kenapa sih? Karena Shopee ini merupakan media e-commerce ya, bukan sosial media commerce. Jadi berbeda banget dengan TikTok Shop. Kalau TikTok Shop kan di boosting juga sebagai media sosial dan kemudian tingkat FYP-nya mungkin lebih tinggi dibanding di Shopee. Kemudian jangkauan kerjasama dengan brandnya pun cukup besar. Tapi jangan takut, untuk Shopee ini pun masih sangat menguntungkan sekali karena selama 1 tahun saya ngonten di Shopee, di TikTok, ini saya merasakan sekali bisa mendatangkan passive income meskipun live streamingnya jarang-jarang ya teman-teman ya. Nah, kita balik dulu. Untuk yang pertama, kalian siapkan konten original. Ya, jadi konten original itu kayak gimana sih Kang? Nah, konten original ini adalah konten di mana tampak wajah, semuanya ada suaranya, kemudian idenya pun murni dari kita. Nah, buat kamu-kamu yang masih belum punya produk, nggak perlu khawatir, tenang aja. Kita sudah buat konten ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini sudah saya buatkan juga gimana caranya berjualan tanpa produk ya teman-teman ya. Kalian tinggal tonton aja sampai habis. Di situ kalian bisa tahu nih gimana caranya mempromosikan produk-produk yang kalian ingin tawarkan kepada audiens tanpa dengan sebuah produk. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang sudah tampil pede di depan kamera, itu kalian coba bikin sebuah angle-angle yang menarik. Bagaimana dengan sampelnya Kang? Nah, contohnya misalnya ini produk fashion ya teman-teman ya. Kalian coba usahakan buat review sedetail mungkin. Karena untuk di Shopee ini sendiri, ketika kamu membuat sebuah konten beda banget nih dengan di TikTok Shop. Nah, pengalaman saya ketika kita menjelaskan sebuah produk di Shopee video ini tuh kalau dengan detail, itu untuk rekomendasi videonya cukup baik ya teman-teman ya. Karena orang-orang yang masuk ke Shopee ini adalah orang-orang yang tentunya mau belanja dan mencari referensi. Jadi ada perbedaan audiens antara TikTok dengan Shopee. Kalau Shopee memang orang-orang yang benar-benar pure ingin belanja saat masuk live streaming ataupun saat tonton konten kita. Bahkan teman-teman ya, ini bocoran loh, kata istri saya, kalau kalian belanja lewat Shopee video itu diskonnya lebih besar. Nah, ini kalian bisa manfaatkan teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau live streaming, tentunya kalian harus buat konten sebanyak-banyaknya. Nah, ini tapi sebanyak-banyaknya kita buat dulu rules-nya teman-teman ya. Nah, rules-nya tuh apa sih? Nah, rules-nya yang pertama, kontennya original. Yang kedua, review produknya detail. Yang ketiga, tentunya kalian punya konsep dan bisa juga kalian mencari angle-angle terbaik supaya si produk itu ter-highlight juga ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana Kang? Berapa banyak sih konten yang harus kita bikin saat mau terjun di Shopee Affiliate ya teman-teman ya. Nah, ini menariknya teman-teman. Kalau di Shopee ini kadang-kadang gimana ya, terlalu banyak konten pun sering kena ban.
terlalu sedikit konten mungkin kita juga agak berat ya bersaing dengan para kreator atau para seller-seller yang sudah punya video yang lebih estetik dan kemudian lebih menarik daripada kita ya. Nah, untuk satu hari teman-teman, kali ini saya selalu posting sehari 5 konten. Nah, dengan asumsi dari 5 konten ini kita dapat 2 video yang trafficnya bagus. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi yang saya asumsikan ini menurut asumsi saya ketika saya coba konten di Shopee, contohnya adalah DS Orca ini ya, yang saya sematkan di sini itu trafficnya cukup bagus sekali. Baru 3 hari saya ngonten, trafficnya langsung meledak. Memang penjualan tidak ratusan, masih puluhan karena harganya memang itu mid range ya, di angka 600 ribuan karena ini pun segmented si barangnya. Nah, jadi Shopee Video itu ternyata merekomendasikan video yang pertama produknya yang trending, yang kedua bisa mendatangkan transaksi penjualan ya teman-teman ya. Nah, ketika dua ini terpenuhi maka konten kalian akan terus di boosting. Ini dia contohnya ya teman-teman ya. Konten saya terus di boosting, masih ada aja yang like, padahal saya bikin konten ini di bulan Januari teman-teman ya. Artinya di sini ketertarikan audiens dari produk yang saya tawarkan kepada mereka dibantu lagi dengan rekomendasi dari Shopee itu bisa mendatangkan sebuah penjualan. Nah, kalian jika misalnya ingin bikin konten sehari 5 misalnya ya teman-teman ya, berarti 5 konten ini usahakan kalian bisa 2 atau 3 produk. Kenapa sih bisa begitu? Nah, 2-3 produk ini supaya yang pertama itu para penonton itu nggak bosan ya teman-teman ya. Nah, yang keduanya pastikan dari misalnya kalau kalian mau promosikan 2 atau 3 produk itu harus satu niche ya teman-teman ya. Misalnya ketika kalian promosikan kulot mungkin ya bagi teman-teman yang Muslim, kalian jangan lupa juga misalnya sematkan juga atau mungkin gabungkan juga dengan konten yang isinya mungkin baju tunik ya, atau mungkin pakaian yang satu niche atau mungkin bisa dikatakan ini nyambung ya teman-teman ya. Kalau kalian misalnya sekarang postingnya celana kulot, kemudian besok postingnya mikrofon, lusanya kalian bikin kontennya soal gadget ya, itu kan pasti bingung si audiensnya. Nah, teman-teman usahakan dalam sebulan itu bikin sampai 150 video. Jadi kalau saya pikir 5 itu udah cukup oke banget ya teman-teman ya, karena di minggu pertama biasanya masih kuat tuh 5 konten satu hari. Udah minggu kedua mulai turun akhirnya selesai lah, tidak bikin konten lagi. Itu sering kali terjadi karena kehabisan ide. Nah, di sini kalian tinggal menyesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Karena asumsinya ketika kalian membuat sebuah video hingga 1000 video atau mungkin 500 video aja selama 3 bulan, itu ada potensi ketika konten kalian akan di boosting oleh Shopee. Nah, di sini pun kalian tetap ya usahakan sebelum posting video itu cari produk-produk yang trending dan bisa di boosting. Kemudian kalian bisa tuh riset juga untuk 3 bulan ke depan apakah fashion seperti ini masih bisa diterima oleh audiens atau tidak ya teman-teman ya. Ketika misalnya di 2 minggu itu kalian mendapatkan berita tentang fashion, ada model pakaian terbaru, itu kalian bisa langsung cari produknya. Terlepas kalian mau ada siapa atau tidak, yang penting kalian mau konten aja dulu ya, dan sifatnya original. Jadi usahakan konten-konten ini kalau di Shopee itu kita hard selling nggak ada masalah, tetapi yang direkomendasikan oleh Shopee adalah kita harus review barang sedetail mungkin. Jadi beda dengan di TikTok Shop ya teman-teman ya. Kalau di TikTok itu kita harus bikin hooknya, kemudian problemnya apa, lalu kemudian solvingnya apa, call to actionnya apa. Memang tidak jauh beda dengan di Shopee ini. Meskipun Shopee ini bentuknya e-commerce, tapi dalamnya udah nyaru-nyaru nih, udah media commerce juga ya. Nah, di sini kalian memang harus lebih cerdas lagi ya. Lalu gimana nih Kang kalau kita mau bikin konten dan belum punya konsep? Gampang aja ya teman-teman, tinggal masuk ke bagian sini. Bagian yang sini saya sudah buatkan juga bagaimana caranya membuat konten dengan bantuan AI ya. Kalian tonton aja di situ videonya supaya saya nggak ngulang lagi ke belakang ya. Nah, pastikan isi konten itu yang pertama adalah problem dulu. Atau misalnya mau diawali dengan hook silahkan. Karena hook ini kan banyak banget ya. Ada hook curiosity, ada hook negatif, kemudian ada storytelling ya dan sebagainya. Kalian bisa coba ramu dan racik ya teman-teman ya. Usahakan gunakan suara asli kalian, wajah asli kalian. Bukan masalah cantik atau tidaknya, bukan masalah tampan atau tidaknya, tapi mau atau tidaknya ya teman-teman ya begitu. Jadi coba dulu.
Kalau belum pede teman-teman nggak perlu khawatir. Semakin sering kalian ngonten, semakin sering kalian tampil depan kamera, lambat laun kalian akan ketemu tuh di mana sih kekurangannya. Oh ternyata saya harus begini, ternyata saya harus begitu. Di sini pun akan ketahuan pada akhirnya ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya kita mendapatkan passive income itu butuh proses ya teman-teman ya. Ketika kalian misalnya punya konten yang bagus dan menarik, bukan tidak mungkin dalam 1 bulan itu kalian bisa mendapatkan income yang luar biasa. Nah biasanya perjalanan ini itu butuh waktu 3 bulan ya teman-teman ya. Dan semua sistem yang sifatnya memang seperti short video itu, si sistem dari Shopee ini harus mengenali dulu nih keaktifan kalian, kemudian yang keduanya bagaimana produk ini bisa mendatangkan sebuah transaksi ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman ingin dapat passive income di Shopee video terutama ya, tanpa harus live streaming, itu bikin konten sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, ketika kalian mengupload konten di Shopee jangan terlalu dekat waktunya ya teman-teman ya. Misalnya jam 7 pagi, jam 8 udah posting, karena itu seringkali terkena ban. Lalu menurut saya sih sebaiknya teman-teman bisa bikin konten 3-5 video saja ya teman-teman ya. Karena itu yang saya lakukan ketika di bulan Maret, 1 hari saya bikin konten 5 video ya. Nah ketika di bulan November saya udah agak off bikin konten di Shopee, di situ tetap ada penghasilan. Meskipun penghasilan saya belum ratusan juta, belum puluhan juta, tapi setidaknya di sini saya tahu ternyata ketika kita bikin konten sebanyak-banyaknya, pada akhirnya kita akan mendapatkan passive income dari video short kita. Jadi nggak ada istilahnya kita tuh mubazir ya, karena untuk konten itu adalah aset digital yang memang selama teknologi ini berkembang, disitulah konten-konten kita akan terus dikonsumsi oleh para audiens ya, terutama yang keranjang kuning itu akan mendatangkan keuntungan. Karena sifatnya untuk fashion sendiri biasanya suka ada ngeriwain lagi ya, kayak baju happening di tahun 90, kemudian itu setelah masuk tahun 2000-an itu terkikis, kemudian ketika masuk tahun 2020-an kita balik lagi ke 90-an. Jadi itu ya teman-teman ya fungsinya, kalau konten kita banyak, nanti ketika ada momen yang pas itu biasanya akan direkomendasikan oleh Shopee. Tapi yang jelas adalah di sini kalian dituntut untuk konsisten. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, dan tetap kalian harus berjuang dengan sekuat tenaga, dan usahakan teman-teman ya, gunakanlah usahakan teman-teman membuat sebuah konten yang original, bukan konten-konten yang hasil nyomot dari orang lain. Karena teman-teman perlu tahu, mereka juga membuat konten dengan effort yang luar biasa. Mereka membutuhkan tenaga, ide, konsep, dan pikiran. Nah tolong dihargai itu semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari video saya kali ini ya teman-teman ya. Jika ada saran dan pendapat, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Atau jika kalian misalnya tertarik ingin bikin atau mungkin ingin ikut kelas copywriting untuk meningkatkan skill kalian saat buat konten, saya akan sematkan di bawah sini ya teman-teman ya. Dan itu tuh harganya murah banget, terjangkau, dan pastinya ini bisa kalian pelajari dengan seksama, lalu ilmunya pun daging semua ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Sampai jumpa di video berikutnya.